Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kita tetap dengan penuh semangat dan penuh harapan hanya di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan kita belajar di dalam firman Tuhan untuk mengerti, menjalani kehidupan kita, melakukan segala pekerjaan kita seturut dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari lepas hari Tuhan memberkati kami, dan pagi ini kami merasakan penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk menikmati kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau. Dan kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Berikanlah hikmat bagi kami untuk mengerti di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bermakna, hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Kamis 27 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13. Demikianlah dikatakan, saya akan bacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Pangaripunan ni sudepoda naung itabige odo. Habiari debata jalaradoti akatonana. Ai ido inana si ingoton niganup jolma. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini mengatakan seperti apa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tadi sangat jelas dikatakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Takut bukan berarti kita takut seperti perasaan takut kepada orang jahat, takut kepada hal-hal yang menyeramkan. Tentu takut di sini bukanlah demikian. Tetapi takut akan Allah berarti kita taat dan setia kepadanya. Takut akan Tuhan berarti kita membenci kejahatan. Kita membenci kesombongan, membenci kecongkakan. Dan kita membenci tingkah laku yang jahat, membenci mulut penipu, dan banyak kejahatan lainnya. Mendengar kata benci, hal pertama yang terlintas dalam pikiran kita biasanya adalah sesuatu yang negatif. Membenci sesama, membenci kebenaran firman Tuhan, membenci didikan, dan banyak membenci hal lainnya. Memang membenci didikan merupakan hal buruk, bahkan merupakan kerugian bagi diri kita sendiri. Namun di sisi lain ternyata ada hal yang positif dari membenci itu, yaitu ketika kita mengarahkan kebencian kita kepada kejahatan atau kepada dosa-dosa. Takut akan Tuhan adalah merupakan ciri khas kehidupan orang yang percaya. Takut akan Tuhan menunjukkan kesadaran kita akan kekudusan, keadilan, dan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah
adalah diyakini ditulis oleh seorang yang sudah melewati banyak sekali pengalaman hidup yang luar biasa. Dia yang lahir dari keluarga terhormat, keluarga yang sangat kaya, terpandang, dan segalanya. Tidak ada yang kurang, yaitu Raja Salomo. Salomo yang adalah putra seorang raja yang bernama Daud, raja yang besar, yang memimpin bangsa yang besar, yang diberkati Tuhan. Salomo pun demikian. Dia adalah raja yang hebat, raja yang besar, raja yang sangat terkenal akan hikmat yang dari Allah. Di dalam perjalanan kehidupannya, Salomo sudah melewati banyak hal. Kelimpahan harta, kenikmatan hal-hal yang dia boleh dapatkan di kehidupan dunia, itu sudah dia jalani. Tetapi di masa-masa tuanya, Salomo melihat dengan nyata segala sesuatu yang dia miliki, kebesaran, kehebatan, kekayaan, dan semuanya itu adalah sia-sia, tidak berguna. Dia juga mengatakan di dalam kitab Pengkhotbah, itu seperti menjaring angin. Sesuatu hal yang dikerjakan, sesuatu hal yang dimiliki, itu menjadi sia-sia. Tentu yang dimaksud dengan sia-sia bukan berarti orang hebat, orang besar, orang yang berhasil itu menjadi sia-sia. Tidak. Tetapi yang dimaksud adalah semua itu akan menjadi sia-sia, tak berguna jika kita hidup di dalamnya tanpa beserta dengan Tuhan. Kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kita tidak hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan tidak boleh kita berjuang, bekerja keras untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita cita-citakan, untuk berhasil, untuk meningkatkan taraf hidup kehidupan kita, untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, berhasil lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan tidak bisa. Dan tentu semua kita haruslah menjadi yang terbaik dan yang terhebat di dalam hidup ini. Tetapi yang mau dikatakan kitab Pengkhotbah adalah tanpa Tuhan, tanpa bersama-sama dengan Tuhan, maka itu semuanya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita akan setiap yang sudah kita dapatkan, akan setiap yang sudah kita dengarkan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita dapatkan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Tentu setiap firman itu tidak boleh berlalu begitu saja. Di dalam firman kita belajar, di dalam firman kita mengerti banyak hal. Sehingga dikatakan pada renungan kita pada hari ini, ini semua adalah menjadi kewajiban kita. Apakah yang menjadi kewajiban kita? Takut akan Allah dan terus berpegang pada perintahnya. Takut akan Allah berarti kita menjauhi atau membenci kejahatan. Takut akan Allah berarti kita mencintai Dia dan menuruti Dia di dalam kehidupan kita. Menuruti Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, berarti kita harus mampu menyangkal diri dan memikul salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikanlah hidupmu bermakna bagi semua orang di dalam menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjadikan dirinya garam dan terang dunia. Kiranya Tuhan memampukan kita dan kita terus menjalani kehidupan di dalam takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk terus hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan, kami mau takut dan terus berpegang pada perintah-Mu. Karena di dalam takut akan Tuhan dan berpegang di dalam firman Tuhan, kami akan beroleh kehidupan. Kami mau mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Bersama-sama dengan Tuhan,
di Yerusalem yang baru. Ya Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan biarlah di dalam setiap pekerjaan kami menunjukkan kalau kami adalah orang-orang yang takut akan Engkau. Dan kami percaya di dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan akan menolong dan memberkati, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas berkat-Mu. Biarlah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.